Jadi ada waktunya. Akhirnya kata ulama itu apa? Ada waktunya bagusan doa, ada waktunya bagusan ora doa. Doa mah dari segi perintah teh ibadah aja kan. Kalau orang-orang tasawuf mah kan doa itu bukan minta ke Allah. Doa itu menunjukkan dia Tuhan, kita hamba. Dia kuat, kita lemah. Akhirnya kita minta kepada Allah. Allah ngabulin terserah dia apa terserah kita. Jadi waktunya terserah dia, terserah kita. Caranya terserah dia, terserah kita. Doa mah doa we gitu. Dan Allah kan kagak takut sama kita, nggak bisa dituntut gitu. Ada kalanya orang itu ditunjukin adab oleh Allah, nggak minta, pasrah. Bahwa sebelum Allah nyiptain langit bumi, takdirmu udah beres, rezeki udah diatur, sehat, sakit, kaya, miskin, udah selesai semua, nerimo. Akhirnya dia kagak doa, pasrah be sama takdir. Itu bagus. Kenapa bagusnya? Dia nggak doanya itu bukan karena sombong, nggak doanya itu karena percaya sama takdir. Allah itu takdirnya pasti bijak, pasti adil, pasti pemurah. Jadi takdir yang terjadi itu pasti menunjukkan sifat pemurahnya Allah, sifat adilnya Allah, sifat bijaksananya Allah. Jadi apa yang terjadi sama kita hari ini sebenarnya tersimpan sifat maha adilnya Allah, atau maha bijaksananya Allah, atau maha adilnya Allah. Jadi kalau lagi jalan ada yang ngeplak, ini apa nih? Ini apanya Allah nih ya yang terjadi di gua gitu. Oh bijak, oh tadi pikiran gue ini lagi jelek, kesenggol orang, kesenggol setang, teguran. Bisa aja adil. Iya, dulu pernah ada bocah lewat, orang salah apa-apa, gua keplak, ini gua dikeplak adil. Ya Allah, semoga ini orang jadi tuntutan apa di akhirat dulu ngeplak ke orang saya. Ayo aja gitu. Ada yang Allah maha pemurah. Sini majuan aja mas. Iya. Ini geser majuan. Ya kalau berdesak-desak sama cewek enak, sama cowok mah gak enak. Akhirnya kata ulama, ada waktunya orang itu ditunjukin doa. Jadi ketika hatimu pengen berdoa, segeralah berdoa kan gitu. Kadang-kadang itu salah satu alamat doa mau diijabah. Doa kita mau mustajab. Doa yang kita pinta mustajab ketika ada dorongan untuk doa. Ada waktunya, ada dorongan, kita nggak doa. Bisa aja lagi inget, dah Allah maha tahu, Allah maha pemurah. Dah saya minta duit kemarin udah sama Allah, sekarang ya Tuhan dia mau orang lupa. Kan yang diingetin mah yang lupaan. Kita doa sekali nih, ya Allah mudahin urusan saya, sekali doang. Sampai 70 tahun kita udah doa, Tuhan lupa apa orang? Memang Tuhan pikir. Jadi yang perlu diingetin mah yang bisa lupa, yang perlu diingetin mah yang gampangin. Ya Tuhan mah lupa enggak, gampangin enggak. Kenapa doa dibolak-balik, baca 3 kali, baca 10 kali? Itu mah mempertegas diri kita aja kalau kita ini sangat butuh kepada Allah, bukan ngingetin Allah. Sungguh-sungguh Bahkan ada dalam satu hadis ini dikutip ternyata di sini. Man syaghalahu dzikri an mas'alati. Barang siapa yang dia sibuk zikir kepadaku, sibuk inget, sibuk ibadah, an mas'alati, sampai dia lupa doa kepadaku. Jadi ada orang itu lejatnya zikir aja udah la ilaha illallah, atau baca sholawat, sampai dia orang kecandak doa, sibuknya baca Quran sampai lupa doa.
Apa kata Allah? A'taituhu afdalu ma utiya sa'ilin. Aku akan beri dia yang lebih baik dibandingkan pemberian kepada orang-orang yang minta. Ini kalau lupa doa saking sibuk zikir. Nggak komeng mah lupa doa teh sibuk main remi. Samanya. Pada berani dia. Sebenarnya ini mah apa pembahasan yang diulang dulu gue udah ya. Cuman itu kenapa diulang-ulang, karena kita mah lupaan, dibalikin lagi atau dimudahin lagi bahasan. Hikmah sama nuna ba'dal mi'ah. Hikmah ke 160. Panjang ini teh. Wurudul pakot ayadul muridin. Rubbama wajadta minal mazidi fil pakoti ma la tajiduhu fi shaumi was sholati. Al pakotu bastul mawahib. In aradda bastul mawahib alaika sohi al pakro wal pakota ladaika. Innama sodaqatu lil fuqara'i wal masakin. Tahaqqaq bi awsafika yamudduka bi awsafih wa tahaqqaq bi dhullika yamudduka bi izzatih wa tahaqqaq bi ajzika yamudduka bi qudratihi wa tahaqqaq bi dha'fika yamudduka bi haulihi wa quwwatihi. Ini mah orang-orang tasawuf ya. Musibah itu adalah hari raya lebaran. Jadi kita sehat terus dikasih sakit, itu disebutnya kalau hari Suprema apa? Lebaran. Hidup enak gue, jebret punya masalah, itu disebutnya lebaran. Id, bahasa Arabnya teh id, kita nyebutnya lebaran. Apa itu id? Apa itu lebaran? Lebaran itu waktu yang berulang untuk gembira, itu namanya lebaran. Makanya Idul Fitri kenapa disebutnya Idul Fitri, hari raya? Karena berulang tiap tahun, di situ waktunya gembira. Kenapa gembira? Puasa 30 hari, malamnya baca Quran, tarawih, siangnya puasa, gembira, bisa ngerjain perintah Allah. Id, dan dia berulang setiap tahun, makanya disebutnya Id. Tapi kalau buat orang-orang yang imannya udah bagus mah orang-orang soleh, ada ulama, orang-orang sufi, kapan mereka itu Id? Lebarannya mereka itu ketika terkena musibah. Lagi sehat-sehat dikasih sakit, kerja enak-enak PHK. Dagang biasanya untung ketipu, apalagi kenapa orang-orang tasawuf itu melihat musibah itu lebaran? Rubbama wajadta minal mazidi fil pakoti ma la tajidhu fi shaumi was sholati. Terkadang karena adanya masalah, orang itu mendapatkan kedekatan kepada Allah yang dia tidak dapatkan bahkan ketika dia sholat dan puasa atau ibadah yang lain. Hidup enak be, ya sholat be, asal ruku, asal sujud, ayo ya. Puasa be. Coba ketimpa masalah, jebret, ya Allah. Nah, ini sebutnya lebaran mereka. Makanya orang-orang tasawuf kalau dikasih senang sama susah, dia milihnya pasti susah. Punya duit nggak punya duit, dia pasti milihnya nggak punya duit. Orang ahli tasawuf itu kalau pagi-pagi megang duit itu malu. Pagi-pagi beras punya, duit punya, malu. Karena bangun tidur itu ternyata dia tenangnya bukan nama Allah, apa? Duit, malu. Tapi kalau dia bangun tidur, yang dimasak ora, duit ora, kata tasawuf apa? Ini pantas saya menyontoh Nabi ya. Berarti Nabi itu uswatun hasanah saya. Nabi itu suri tauladan saya. Nah, Nabi mah kan nyari makannya itu setiap hari. Makanya Nabi kalau hari ini udah dapat makan, pagi sampai sore batu 1. Hari kedua udah dapat makan 2. Hari ketiga 3. Paling banyak itu kalau dalam riwayat Nabi cuma 4 batunya. Belum dengar saya cerita Nabi batunya sampai 5 di perut.
Itu kalau 4 berarti Nabi 4 hari belum makan. Kita makan orang ada yang kayak begitu. Jadi kalau ada orang-orang sufi itu kalau pagi-pagi orang ada beras yang dimakan, orang ada duit yang dipegang, itu kata dia Nabi adalah suri tauladan saya. Tapi kalau bangun tidur beras punya, duit ada, nggak pantas saya nyebut Nabi sebagai suri tauladan saya. Itu buat siapa? Kita tahu, kita makan bukan, jangan ditiru Ji. Tapi dia habis-habisin, dia bilang gini kita makan. Jadi kenapa mereka nyebut masalah itu lebaran? Karena ketika dapat masalah, mereka menemukan manisnya lezatnya munajat ngadep ke Allah itu yang dia nggak ketemu bahkan ketika sholat. Makanya orang-orang kayak kita mah sebenarnya nggak boleh seneng baik. Kita kalau seneng baik lupa cara doa. Jadi Firaun bisa kita kayak duit ada baik, pengen ini itu ada, badan sehat baik, masalah orang punya, waduh 3 hari nggak butuhan gitu. Wah tasawuf. Ongko kan masalah itu sebenarnya ngingetin kita bahwa hidup kita itu di luar kendali kita. Kalau pengennya mah kita makan sehat baik, ternyata ada sakitnya. Pengen kita mah senang baik, ternyata ada susahnya. Pengen kita mah punya duit baik, ternyata ada belangsaknya. Itu bukti hidup kita itu bukan kita yang ngatur. Gitu. Jadi kalau orang itu sadar, makanya kan rukun iman yang ke-6 itu antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Setelah iman ke Allah, ke Rasul, ke malaikat, ke nabi, ke kitab, ke hari kiamat, rukun yang ke-6 antu'mina bil qadari. Kamu juga harus beriman kepada takdir. Semua, mau sehat, mau sakit, kaya miskin, semua itu udah beres, udah ditulis oleh Allah, udah selesai. Orang kalau sadar ini, sebenarnya kita itu kalau sadar ini, ketika sukses nggak bisa sombong. Sukses, lah yang dia lihat apa? Yang dia ingat apa? Semua udah ditakdir. Alhamdulillahnya kau. Dan kalau kita mah kalau gua gagal, nggak bergantung diri. Gagal, baik kita orang terima gagal. Itu gagal yang nakdirin siapa? Allah gue. Belajar redo. Udah kita makan redo belum bisa, maksa be. Belajar redo, belajar nerima. Raditu billahi robba. Saya redo Allah sebagai Tuhan saya. Berarti Allah yang nyiptain saya. Allah yang milikin jiwa raga saya. Allah yang ngasih saya, ngatur rezeki saya. Allah yang ngasih saya sehat, sakit, susah, senang. Allah we. Nah kalau kita makan mentok ke Allahnya. Kalau gagal itu yang kita salahin apa aja udah. Sukses lupa ke Allah, gagal lupa ke Allah. Jauh bener kita apa ke Allah. Makanya kata ahli tasawuf ini, kata Ibnu Atha, al-faqatu bastul mawahib. Pakot itu, kebelangsakan itu adalah hamparan kemurahan Allah. Jadi permadani yang dihampar. Maka in aradta bastal mawahib alaika sohi al-faqro. Kalau kamu pengen dapat hidangan dari Allah, maka benerin pakirmu. Apa itu pakir? Pakir itu artinya sangat butuh. Kita ini aslinya fakir, sangat butuh kepada Allah. Dari ora jadi ada, bisa hidup, bisa ambekan, bisa nolak bahaya, bisa ngambil manfaat, bisa makan, bisa minum, Allah. Bisa gerak, bisa diem, bisa mikir, Allah. Nah, ketika orang itu sadar bahwa dia itu bergantung kepada Allah, maka udah waktunya Allah ngasih dia anugerah. Apa logikanya? Innama shodaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu buat orang apa? Orang fakir sama orang miskin. Jadi kalau kita merasa lemah, hina, nggak ada daya upaya, pantas kalau Allah ngasih pertolongan.
karena udah sadar diri nggak punya kemampuan. Tapi kalau kita merasa mampu, merasa mulia, merasa bisa, lah Allah masa mau nolong. Jadi sohihil pakro bahasanya, benerin rasa butuh kita ke Allah itu, benerin kesadaran kita ini sangat bergantung sama Allah, benerin. Jadi nggak ada aku gitu. Makanya kata Ibnu Atha lanjutannya itu tahakkok bi ausofika yamuduka bi ausofi. Pastiin, benerin kamu berakhlak dengan sifat aslimu, maka Allah akan memberikan anugerah dengan sifatnya. Tahakkok bi dzulika yamuduka bi izzati. Apa? Terapin bener bahwa kamu itu hina. Kita ini hina. Apa bukti kita hina? Tercipta dari asal kita aja udah dari apa? Air mandi kan, menjijikan cina. Hina, asal kita ge hina. Terus kita kemana-mana di perut bawa apa? Tai. Hidup dari yang hina, jalan bawa tai, mati jadi bangke. Ini di badan kita udah hina. Terus ruh yang ada di kita, pemberian siapa? Allah. Akal kita, pengetahuan kita, nol aja kita. Nah kalau orang itu kata Ibnu Atha, kalau dia udah bisa sadar, bisa apa? Bener-bener merasakan kehinaan dirinya, ya mudduka bi izzatihi. Udah jangan salah dari depan aja, dalam depan tuh. Nah enggak. Maju. Ya. Tahakkok bidzulika yamudduka biizzihi. Apa? Jangan merasa mulia, intinya begitu. Disuruhnya kita sadar kita ini asalnya hina, aslinya kita ini hina. Jangan merasa mulia. Kalau hina itu sifat kita, mulia sifat siapa? Kalau di aku ada di kita, Allah marah. Jadi kita teh hina. Kalau orang udah merasa hina, ya mudduka biizzihi, Allah akan kasih dia, dia akan menjadi mulia, tapi bukan sebab dirinya, sebab dimuliakan oleh Allah. Itu makanya orang nggak bisa ibadah kepedean. Udah rajin ngaji, rajin zikir, rajin tahajud, rajin sedekah, merasa mulia, ahina. Itu tunggu orang semakin rajin ibadahnya, semakin merasa hina. Orang mantar ngelihat dia bisa aja Allah ngasih orang apa? Allah membuat orang ngelihat dia mah mulia, tapi sebenarnya hatinya merasa hina. Bisa sebaliknya, ada orang merasa dirinya mulia, padahal orang ngelihat dia itu hina. Itu kan sama kayak kita umpamanya gini, orang merasa dirinya istimewa, nggak ada orang kayak buah. Itu biasanya orang lihat dia itu biasa-biasa aja.
Pokoknya yang dianggap istimewa orang mah orang yang merasa dirinya nggak istimewa. Kebalikannya. Makanya kata Nabi Muhammad hadis deh. Barang siapa takabur, merasa besar, Allah akan hinakan dia. Barang siapa rendah hati, Allah akan tinggiin dia. Jadi lihat aja kita sekarang. Jadi takabur mah bukan di mulut nih, bukan di badan. Takabur mah di hati. Bisa aja ada orang bukan tawadu tapi pengen dianggap tawadu. Saya mah bodoh. Udah bukan tawadu itu. Pengen dianggap. Jadi kalau tawadu memang kita dalam hati ini sadar aslinya kita ini bodoh. Hati kita emang sadar asalnya kita ini bukan siapa-siapa, hina. Hati itu mah bisa aja orang kalau ngomong saya mah bukan siapa-siapa, hatinya mah wah belum kenal gua aja dia. Buku karena dia udah kenal makanya tahu lu bukan siapa-siapa aja. Jadi lihat aja kalau hati kita lagi tinggi merasa lebih baik dari orang lain, itu biasanya orang ngelihat kita itu biasa aja. Jadi orang yang benar merasa hina, sadar dia itu hina, nanti Allah akan muliakan dia. Tahaqqaq bi ajzika yamudduka bi qudratihi. Apa namanya? Tahaqqaq teh gimana sih kalau kayak kita teh ya? Jadi kasarnya kalau emang anak buah mah anak buah ge gitu. Kalau emang lemah mah lemah ge gitu. Tahaqqaq bi ajzika, benerin, terapin bener bahwa kamu itu memang lemah. Jadi sampai sadar kita itu aslinya itu lemah. Manusia mah gimana orang lemah? Orang makan dari pagi sampai sore dah. Segitu doang kita teh. Jangan dikasih sakit gede-gede ya, saya sakit gigi, apain dia udah enak. Nah kalau kamu udah bener sadar, bener-bener nempel, sadar merasa lemahnya, ya mudduka bi qudratihi, nanti kamu yang nguatin itu Allah. Tahaqqaq bi dha'fika ya mudduka bi haulihi wa quwwatihi. Pastiin ini hampir sama lemah. Cuman kalau dha'fi ini kalau ajzi itu lebih ke arah lemah semangat, nggak semangat. Kalau dha'f ini lebih ke fisik. Ya kayak kita makan dari begini bisa begini aja dah ku Allah, bukan ku kita. Sadarin kamu kalau kamu itu lemah, fatasiru qawiyan bihi, maka kamu akan menjadi kuat dengan Allah. Jadi biasanya Allah itu ngasih pertolongan kepada orang yang lemah. Bisa aja ada orang lemah tapi merasa mampu, nggak dapet. Bisa aja ada orang mampu, kelihatannya mampu, tapi dia sadar dia lemah. Itu yang berhak dapat pertolongan dari Allah. Jadi kalau lemah itu mah kesadaran. Jadi itu kan dulu kayak Nabi itu waktu perang Badar. Di sini Qurannya ditulis enggak ya? Wa antum azillah. Jadi Nabi itu ketika perang Badar itu 300 lawan 1000. Kemudian Allah ngingetin ke orang-orang mukmin itu, ingat nggak kamu ketika ditolong Allah, sedangkan ketika itu kalian dalam keadaan lemah. Persenjataan kan pedang satu aja gantian 6 orang 8 orang pedang satu, sedangkan Nabi ini 300 pasukan, musuhnya 1000 pasukan, persenjataan komplit, baju besi komplit. Nabi udah 300 orang, pedang satu G ber-6 ber-8 dikasih menang. Jadi asalnya orang Islam disuruh ngelihatnya itu bukan ke dirinya, yang dilihat itu Allahnya. Jadi dia bisa, gua ge bisa.
kalau diizinin Allah. Itunya kita mah yang ketinggalan mulu. Lupa. Dia bisa, masa gua kagak? Iya, kita bisa kalau diizinin Allah. Dia bisa, masa gua ora? Ya ora. Ya negara lain pada bisa bikin nuklir, masa negara kita ora? Ora. Sekarang kagak. Istainu bisabr. Jadi kita mah disuruh selalu merasa butuh, fakir, dan selalu merasa lemah, selalu merasa hina. Itu sifat hamba. Jadi sifat hamba itu kalau di sini yang pertama, hamba itu butuh, fakir. Yang kedua, hamba itu hina. Yang ketiga, hamba itu lemah. Ini ajzu sama doaib itu sebetulnya sama-sama lemah ya. Cuma bedanya kalau ajzu mah kayak lemah kemauan, kalau doaib mah lemah fisik. Jadi gini, kalau ajzu mah nih, kepengen ada kemampuan orang, nah itu lemah nih. Pengen punya mobil Ferrari yang 15 miliar, pengen kan? Sanggup nggak punyanya? Kita bisa nggak sekarang nih? Enggak, itu ajzu namanya. Itu lemah juga kan? Nah, lebih ke situ dia. Kepengen ada kemampuan orang, itu ajzu. Itu kita. Ya. Bapak masih pengen sama yang apa, nyari video lagi? Kan ajzu, lemah, udah takut gini apa. Nah, kalau doib itu lebih ke kuat. Kuat itu kayak umpamanya saya pengen mukul batu sampai pecah. Bisa nggak kita? Bisa. Itu dengan niat. Kudrot. Nah, ini lebih kekuatan kalau doib. Cuma ajzu sama doib itu lemah-lemah juga. Nah, asalnya orang itu, hamba itu fakir, hina, lemah. Ini lemah kedua artinya bagaimana? Itu contohnya tadi itu tuh. Kalau lemah kedua, kalau lemah pertama itu pengen jadi gubernur, nggak bisa, itu ajzu namanya. Tuh. Nah, kalau doib itu pengen apa? Pengen berdiri gitu udah nggak kuat. Kan ada orang sakit gitu, berdiri gitu nggak kuat. Nah, itu lemah juga. Nah, cuman kalau lemah yang begitu, kalau ajzu itu lemah yang tadi itu. Nah, sifat Allah lawannya, kalau kita fakir berarti Allah maha kaya. Kalau kita hina berarti Allah maha mulia. Kalau kita punya kemauan, orang punya kemampuan, berarti Allah maha mampu. Kalau kita lemah berarti Allah maha kuat. Nah, gitu. Dari tadi saya mikirin ini apa sih, kan ajzu sama doib tuh gitu ya. Nanti kalau orang udah bisa nempelin di awaknya akru, butuh, hina, lemah, nah nanti yang nguatin itu semua Allah. Makanya doanya gitu kan, kalau doa semua Allahumma inni fakirun fa'aghnini, ya Allah saya ini fakir, kayakan saya. Asalnya kaya itu bukan kaya harta di situ teh, goni teh, cukup itu hati. Kalau fisik kita nggak ada cukupnya. Sebab kalau kata Nabi, manusia itu kalau dikasih bumi satu beserta isinya, niscaya masih nyari bumi satunya lagi. Sok bae, punya duit yang 5 juta pengennya 10, padahal yang punya duit 100.000 pengen punya 1 juta itu. Yang 1 juta pengennya 2 juta deh. Nah, itu bukan kaya, itu mah. Itu miskin. Malah kalau kaya yang dimaksud agama mah itu merasa cukup, nerimo gitu. Goni Pak Agin ini, Allahumma inni zalilun fa'izuni, ya Allah saya ini hina, muliakan saya. Allahumma inni ajizun faqawwini, ya Allah
saya ini lemah, maka kuatkan saya. Allahumma ini fakirun fa'aghnini, ini miskinun farzukni. Jadi semua mah bergantung ke Allah, intinya mah. Nah, cuman ingat itu ayatnya, innama shodaqatu lil fuqara wal masakin. Yang berhak dapat sedekah itu orang yang fakir. Nah, sedekah ini kalau dianalogiin pertolongan Allah, anugerah Allah, berarti anugerah pertolongan Allah itu Allah berikan kepada orang yang butuh kepada Allah. Kalau nggak merasa butuh, dia merasa mampu, merasa bisa, ya Allah, dilihatin aja. Maka dalam ilmu tasawuf mah jangan ngandelin ke pinter, jangan ngandelin ilmu, jangan ngandelin ke bisa. Banyak orang yang pinter nganggur, ngandelin ke bisa gagal. Nah, kalau ngandelin Allah, pakai ke pinter, pakai ke bisa, pakai kemampuan, manfaatin. Ini semua wasilah anugerah dari Allah. Tapi ngandelinnya kemana? Allah. Kan kalau rumus kita di dunia mah kita tadi diikat sama hukum sunatullah tadi. Kalau pengen kenyang makan, pengen punya duit kerja, pengen pinter belajar, sunatullah. Tapi asalnya yang ngasih rezeki kerja apa Allah? Yang ngasih pinter belajar apa Allah? Tapi kalau pengen pinter kita disuruhnya. Nah, sunatullah jangan dilawan, jangan diingkarin, tetapi jangan diandelin. Ya. Karena pengen punya duit dia kerja. Ini dia bener udah ngerjain sunatullah. Tapi jangan diandelin. Dia pikir dia kalau nggak kerja ini nggak dapat duit. Terus dia pikir kalau dia kerja dia pasti dapat duit. Pas kerja udah digaji. Ya, bosnya kabur. Nah, berarti kerja mah kerja, yang diandelin siapa? Nah, itu kan kita yang susah. Kayak orang pengen masuk surga, jangan ngandelin amal. Amal kita mah keterima belum tentu. Lah. Belum tentu, udah ketahuan amal kita keterima orangnya ntar kalau kita mati. Pahala nongol apa kagak? Kalau orang pengen masuk surga, dia kudu beramal. Tapi yang bikin masuk surga bukan amal, tapi siapa? Allah. Jadi kalau ngandelin amal pengen masuk surga, ketipu dia. Tapi kalau pengen masuk surga, orang beramal, mimpi dia. Jadi kalau orang pengen punya duit orang kerja, ngayal. Tapi kalau dia pikir dengan kerja dia punya duit, ketipu. Jadi kita mah disuruhnya ibadah, kerja sungguh-sungguh, tapi hati tawakal ngandelinnya kepada Allah. Udah kecewa 2 kali kita kalau nggak ngandelin Allah mah. Itu kan sama kayak orang calon kepala desa bela. Duit udah banyak, kesono kemari. Jikir udah rajin anu. Yang diandelin duitnya, jikirnya. Pas kalah mau ngomong apa? Siapa yang mau disalahin? Ya, semuanya teh mungkin. Semuanya mungkin. Jadi di dunia mah nggak ada yang pasti kalau kita pikir-pikir. Besok kita mungkin hidup, mungkin mati besok. Jangan besok, ntar malam. Mungkin hidup, mungkin mati. Ntar malam, semenit ke depan. Mungkin. Makanya orang Islam orang jauh dari insya Allah ya. Cuman insya Allah kita mah udah terkontaminasi. Kalau insya Allah itu kagak aja. Padahal insya Allah tuh niat bener-bener, tapi dia sadar semua tergantung kehendak Allah. Udah bener-bener dia main insya Allah. Besok datang ke rumah ya, iya saya akan ke rumah, tapi saya sadar semua tergantung Allah. Tapi saya pengen banget ke rumah. Gitu aslinya teh. Jadi insya Allah tuh iya besok ke rumah ya, iya jika Allah menghendaki. Karena nanti takut ada kejadian di luar kehendak kita. Pas mau berangkat mati kan nggak nyampe dia.
Jadi intinya mah kata ini musonib, kita kadang-kadang suka lupa bahwasanya dengan banyaknya masalah sebenarnya hal-hal seperti itulah yang membuat kita lebih cepat mendekat kepada Allah. Karena dengan punya masalah, sabarnya pahala, munajatnya pahala. Jadi rasa dekat bergantung putus asa sama selain Allahnya itu kan jarang-jarang kita. Minta tolong ke teman ke sono kemari mentok, usaha ke sono kemari mentok, akhirnya wudhu duduk, ya Allah, Allah nyerah saya udah ya Allah. Ya itu kerasa deketnya sama Allah. Kalau potongan kayak kita biasanya perlu dikasih masalah. Kalau lagi enak kan gitu, nyata gitu. Orang punya duit bisa 3 hari doa minta duitnya khusyuk, ya Allah kasih saya rezeki. Coba punya duit 1 miliar doa minta rezeki, ya Allah kasih saya duit. Beri lari. Urudul pakot ahyadul muridin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi makai maya kita mah orang bisa. Cuma begitu teori mereka orang-orang tasawuf. Tapi udah bener ya kalau diperhatiin mah ya kita mah terlalu dekat ke Allahnya kalau banyak masalah. Dari Allah kok doa ya Allah jauhkan saya dari masalahnya. Padahal mah yang bikin kita cepat dekat ke Allah itu masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ada. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afina amrika bi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa li'azimi sultanik. Shalli wa sallim Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna warhamna ma'ana warhaman hadrana warhaman qabana. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.